Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan rahmat, nikmat dan pertolongan-pertolongan yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak terhitung rahmat, nikmat juga pertolongan yang Allah telah berikan kepada kita sepanjang hidup kita. Dan tidak mungkin kita ini bisa bahagia, bisa sukses, bisa berhasil, bisa selamat, bisa sehat, kecuali semua itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya atas hal tersebut kita tidak bosan untuk memperbanyak pujian kepada Allah. Dan tidak lupa kami juga tidak bosan mengajak antum semua memperbanyak sholawat kepada manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita di dunia, bahkan nanti di akhirat beliau akan menjadi orang yang paling berjasa untuk kita semua, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kerabat beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Taib, setiap Ahad yang pertama, ya, insya Allah di Masjid Imam Syafi'i yang Allah berikan kemuliaan dan Allah berikan keberkahan ini, kita masih ya istiqomah membahas ya al-qawaid al-Qur'aniyah, yakni kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Mukbil hafizahullah taala, dan di sini ada 50 kaidah diambil daripada Al-Qur'anil Karim yang harusnya kaidah Al-Qur'an ini kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kaidah yang nomor 32, ya, kita masuk pada kaidah yang nomor 32, dan ini merupakan potongan ayat dari surat Al-Hajj ayat 47. Ya, di surat Al-Hajj ayat 47 Allah berfirman, yang ini merupakan sebuah kaidah yang harusnya kaidah ini tertanam dalam di mindset berpikir kita, kemudian ya memberikan efek dan pengaruh yang positif untuk kehidupan kita. Apa kaidah ini atau apa bunyi kaidah ini? Walayyukhlifallahu wa'dah. Dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Jadi ada sebuah kaidah di dalam Al-Quran, yakni Allah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya. Harusnya ini tuh benar-benar tertanam dalam di mindset berpikir kita yang mempengaruhi sudut pandang kita dan tingkah laku kita di dunia ini menjadi lebih baik dan lebih positif lagi. Ya, di surat Al-Hajj ayat 47, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Sebenarnya jika kita kembali ke tafsir surat Al-Hajj, ya, di sini Bapak Ibu, saudara-saudariku, ya, rahimani wa rahimakumullah, ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Di surat Al-Hajj ayat 47 Allah berfirman, wa yasta'jilunaka bil adzab walan yukhlifallahu wa'dah wa inna yauman inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ya.
Di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata ayat ini itu ada kisahnya. Ada kisahnya. Ya. Ayat ini tuh menceritakan sahabat Nabi Muhammad musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya itu An-Nadhr ya bin Al-Haris atau Ibnul Haris. Ya. Ini merupakan orang yang menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu ini terjadi masih di periode Mekah. Ya, di periode apa? Mekah. Ceritanya ya, saya carikan ayat yang lainnya ini. Hijaratan minas sama. Nah, di surat Al-Anfal. Jadi kan surat Al-Hajj ini nyambung juga dengan surat Al-Anfal, pelakunya juga sama. Jadi kadang-kadang di Al-Quran itu kan seperti itu ya. Jadi ceritanya sama tapi di surat yang berbeda. Nah, di sini di surat Al-Anfal 31 Bapak Ibu dan 32 Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Wa idza tutsla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasya'u laqulna misla hada. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an ini dibacakan kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan qalu qad sami'na, kami itu pernah mendengarkan yang seperti ini. Kalau mau kami juga bisa membuat sesuatu yang sama. Kata siapa? Orang kafir Quraisy, di antaranya An-Nadhr bin Haris. Inna hada illa asatirul awalin. Yang seperti ini nih cuma ngikuti orang-orang terdahulu. Asatirul awalin. Ya, jadi cuma jiplak-jiplak orang-orang terdahulu aja. Wa id qalu Allahumma in kana hada huwal haq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Awi'tina bi'adzabin alim. Kemudian An-Nadhr bin Haris, ucapannya itu sampai diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Jadi ini ucapan siapa? Ibnul Haris. Ya, Ibnul Haris. Ya. Artinya apa? Orang kafir Quraisy itu berkata, Allahumma, ya Allah, in kana hadha huwal haq. Jika memang Al-Quran yang dibaca Muhammad itu benar, min indik, dan itu berasal darimu, fa'amtir alaina hijarotam minas sama, maka turunkanlah batu-batu dari langit, gitu ya. Awi'tina ya bi'adzabin alim, atau berikanlah kami adab yang pedih saat ini, gitu. Nah, ini wayas takjilunaka bil adab, ayat 47 surat Al-Hajj. Mereka itu ya terburu-buru minta untuk diadab. Nah, ada hubungannya dengan ini. Jadi orang kafir Quraisy itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu gak percaya kalau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngejek Nabi Muhammad. Kalau seandainya Al-Qur'an itu benar, aku berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan batu dari langit, atau turunkanlah adab yang membinasakan. Maksudnya dia itu nantangin kayak umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Nuh bangkang ditenggelamkan. Umatnya Nabi Lut bangkang diangkat, dipendem, dar, ya kan? Sampai suara mereka itu terdengar di langit yang pertama, ya, dalam sebuah riwayat, ya. Jadi satu kota itu diangkat ke atas langit, dibalik, blek, gitu ya. Dan nabi-nabi yang lain, umatnya kan kena adab semua. Nah, nantangin, kalau kamu itu benar nabi, kalau benar yang antum ucapkan itu memang dari Allah, ayo tak tantang ya Allah. Ya, kalau dia benar, turunkan hujan batu dari atas langit. Jadi pengen disegerakan adabnya. Kalau
Nabi Muhammad itu benar. Tapi ada kaidah. Kaidahnya itu apa? Walan yukhlifallahu wa'dah. Allah itu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Maksudnya apa, Ustaz? Jadi Bapak Ibu, ikhwati fillah, saudariku, saudaraku rahimakumullah, Allah itu sudah berjanji tidak akan pernah mengadab suatu kaum kalau di tengah-tengah kaum itu tinggal nabinya. Enggak akan diadab. Dan tidak akan pernah diadab suatu kaum kalau kaum itu masih terus istighfar. Itu janji Allah. Jadi Allah tuh nggak bisa mengingkari janjinya karena Allah tuh memang menetapkan untuk dirinya sendiri, bukan pendusta, bukan yang ingkar janji. Ya. Jadi Allah itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah, tidak akan pernah ya menyalahi janjinya. Dalilnya di surat Al-Anfal 33. Ya, di surat Al-Anfal ayat 33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah itu sekali-kali tidak akan pernah menyiksa, memberikan azab kepada mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau tinggal bersama mereka. Enggak bisa. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah itu sudah berjanji tidak akan mengadab seseorang jika orang itu senantiasa beristighfar. Nah, jadi sebenarnya kaidah sesungguhnya Allah ini tidak pernah mengingkari janjinya, itu ceritanya itu seperti itu, bahwa Allah itu sudah berjanji tidak akan mengadab suatu kaum kalau nabinya masih ada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum kalau masih kaum itu senantiasa beristighfar atas dosa dan kesalahan mereka. Maka doanya kaum kafir Quraisy, khususnya An-Nadhr bin Haris ini, tidak diijabah walaupun nantang. Walaupun apa? Nantang. Loh, Nabi tinggal bareng mereka di Mekah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini juga ada hubungannya di surat Shad. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Ini juga ucapannya Nadhr bin Haris, ya. Apa kata Nadhr bin Haris di surat Shad ayat 16? Ya Rabb kami, segerakanlah kepada kami bagian adab yang sudah kau janjikan di hari kiamat kalau memang Muhammad itu benar. Surat Shad ayat 16. Nah, cuma itu tadi, karena Allah itu sudah berjanji tidak akan mengadab suatu kaum kalau Nabi itu masih di tengah-tengahnya dan kalau mereka masih beristighfar. Maka di sini ya kan ada hadis ya yang dibawakan oleh Ibnu Katsir menceritakan ayat ini ya, bahwa Nadhr bin Haris itu akan mendapatkan adab yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Ya, sebelum di akhirat, tapi tidak saat Nabi Muhammad masih di Mekah, enggak bisa. Karena Nabi Muhammad masih di Mekah, enggak mungkin diazab Mekah itu. Nah, maka di tafsir Ibnu Katsir di sini panjang ceritanya, singkat cerita Nadhr bin Haris itu kalah di perang Badar. Jadi ikut perang Badar, kemudian kalah, kemudian yang menawan dia itu Al-Miqdad, sahabat Nabi, namanya Miqdad. Kemudian bawa Nadhr bin Haris ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Miqdad bilang, bagaimana ya Rasulullah? Apakah dia akan jadi budakku
Ataukah dia akan aku mintakan tebusan ke orang-orang mana? Mekah gitu. Tidak, bunuh dia. Karena dia sudah mencela ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, apakah aku minta tebusan, tak jadiin budak, atau aku minta tebusan, atau aku bunuh? Tidak. Bunuh. Ya. Dan itu adalah akibat dia menghina ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagimu surga. Nah, baru gelem Mikdad. Nek gak ono apa jenenge batine lah tak pateni tok kan mesine nek tak tukarno kan misal nih. Ya orang Mekah kan pasti kerabatnya Nadir bin Haris. Kalau ditukar misal, ayo bayar 100 unta. Kalau enggak tak bunuh. Ya Nadir bin Haris pasti dibayar enggak sama keluarganya, sama bapaknya? Dibayar kan? Nah, kalau mek dikongkon bunuh tok ya gak oleh apa-apa, mending oleh 100 unta tadi kan gitu kan. Di orang Arab tuh biasa satu nyawa manusia tebusannya berapa? 100 ekor unta. Nah, tapi diganteni sama Nabi, dan bagimu surga. Wis ya, tenang wis, gak atik 100 unta gak apa-apa. Jadi masih gak dapat 100 unta gak masalah, yang penting dapat apa? Dapat surga. Potong kepalanya langsung sama Mikdad. Bismillah. Dar, putus. Nah, maka di sini ya para sahabat sepakat inilah ya adab yang diminta Nadir bin Haris untuk disegerakan. Enggak bisa ketika di di Mekah karena Nabi tinggal bersamanya. Tapi setelah Nabi tidak bertinggal bersamanya, maka adab menimpanya. Kapan? Saat perang Badar. Karena Nadir bin Haris kan ucapannya kan tadi kan gitu, turunkan batu dari langit atau berikan aku adab yang sangat pedih dan segerakan di dunia. Ini permintaannya siapa? Nadir bin Haris. Ya, jadi adabnya itu apa? Dipenggal saat kalah perang Badar. Toyib. Itu kisah yang mendasari ayat ini. Kita ambil pelajaran, ya, bahwa pelajaran yang bisa kita petik tentu saja adalah kaidah ini secara langsung Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Apalagi janji Allah yang bersinggungan langsung dengan ayat ini, bahwa selama Nabi itu bersama mereka atau selama mereka itu sudah masih beristighfar, maka tidak akan pernah diadab. Pertanyaannya, kita ini pelaku maksiat apa tidak? Kita ini pelaku maksiat. Dan kita ini diancam dengan adab. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, wa ma nuzila bala illa bidanbin, dan tidaklah musibah itu turun kecuali faktor terbesarnya disebabkan karena dosa. Kita ini ketika bermaksiat itu sudah diancam dengan adab loh. Ya, udah diancam dengan adab. Nah, tapi kalau kita mengamalkan Al-Quran yang merupakan janji Allah, kita ini bisa selamat walaupun maksiat. Nadir bin Haris saja selamat walaupun maksiat, kan selamat kan? Kenapa? Karena Nabi masih bersamanya. Nabi bersama kita enggak. Tapi kita bisa ambil janji Allah yang lainnya. Allah berjanji bahwa tidak akan mengadab suatu kaum kalau Nabi bersamanya dan mereka senantiasa istighfar. Maka yang bisa kita lakukan apa? Melazimkan istighfar. Ya, jadi orang yang pinter, bukan pinter ngakali syariat ya. Aku gak ngajari sampai ngakali syariat ya. Tapi memang ini celah yang diberikan Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Lah kalau Allah itu memberikan kemurahan, kenapa enggak kita ambil kan gitu ya? Kayak antum safar yang sholat maghrib sama isya antum jamak, sholat duhur sama asar antum jamak qashar. Ini kemurahan dari Allah apa tidak? Kemurahan. Kenapa enggak antum ambil? Gitu ya. Padahal antum butuh itu. Sama. Kita maksiat, ditunda adab atau disingkirkan adab, itu kemurahan dari Allah. Kenapa enggak kita ambil? Wong kita ini pasti maksiat soalnya. Maka ambillah kemurahan itu. Dengan apa? Melazimkan istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Dan di sini ya itu pelajaran yang pertama, bahwa
Allah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya, ya, karena Allah sudah mengatakan yang seperti itu pasti akan terjadi. Ya, kita kalau melazimkan istighfar nggak mungkin diadab. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, setiap maksiat itu mengundang adab. Setiap maksiat itu apa? Mengundang adab. Ya, mengundang dampak-dampak yang buruk. Maka Anda harus berhati-hati. Ya, Anda harus berhati-hati. Ya, karena setiap maksiat itu mengundang adab. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah yang lain itu juga bahwa orang yang bermaksiat akan diadab. Dan jangan nantangin Allah. Ya, kayak siapa? Nadhr bin Haris. Ojo ditantang Allah Subhanahu wa taala, ya. Nantang-nantang Allah ini susah antum. Ya. Nadhr bin Haris ini kan gitu ya. Dia merasa dirinya baik-baik saja, hartanya cukup, dia terhormat, dihormati di Mekah, dan terus dalam tanda kutip menang terus lawan kaum muslimin yang lemah di Mekah gitu ya. Bahkan ketika di perang Badar mereka sombong karena mereka di atas angin, jumlahnya lebih banyak, pasukannya lebih siap gitu ya. Tapi kalau Allah sudah menghendaki akan mendapatkan adab, orang itu akan binasa. Jangan main-main. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Maka ojo bahasa Jawa ini ojo ditantang Allah Subhanahu wa taala. Orang sing nantang Allah contohnya itu apa? Orang yang berdurhaka sama orang tua. Orang yang suka ngambil hak orang lain dengan zolim, itu nantang Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang sahih, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini bukan saya yang mengatakan ya, Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari tapi dalam kitab Adabul Mufrad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min danbin ajdaru ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi qati'ati ar-rahim. Artinya apa? Tidak ada dosa yang akan Allah segerakan adabnya bagi pelakunya di dunia ini, selain di akhirat dia juga akan disediakan adab yang lebih pedih. Selain apa? Ya, dosa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW al-baghi, yakni berbuat zalim kepada sesama manusia. Kemudian qati'atir rahim, yakni memutus silaturahim. Nah, ini jangan nantang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya, apalagi lewat lisan nabinya dalam hadis yang sahih. Jadi jangan macem-macem ya berbuat zalim, mengambil hak sesama muslim atau sesama manusia. Antum perhatikan, orang yang ngambil hak manusia yang lain uripe mesti gak enak. Warisan bukan jatahe diambil. Perhatikan, gak enak. Punya utang sengaja gak dibayar. Sengaja loh ya ini ya. Sengaja loh. Kalau memang gak mampu mau bagaimana lagi. Punya hutang sengaja gak dibayar, memang gak pengen bayar. Atau nipu saudaranya. Ya, bisnis ini ditipu, bisnis ini ditipu. Atau maling, mencuri hak orang lain, nggak akan enak hidupnya di dunia. Bukan pegang kata saya, pegang kata Nabi Muhammad SAW. Nabi yang bilang, sama orang yang mudah memutuskan silaturahim, maka hati-hati antum. Ada masalah sama orang tua, dikit-dikit putus silaturahim. Ada masalah dengan saudara, dikit-dikit putus silaturahim. Ada masalah dengan anak, dikit-dikit putus silaturahim. Enggak seperti itu cara bermuamalah. Orang tua mana yang enggak pernah berbuat salah? Saudara mana yang enggak pernah berbuat salah? Anak mana yang enggak pernah berbuat salah? Wong antum sebagai orang tua juga salah. Antum sebagai saudara juga pernah salah. Dan antum sebagai anak juga pernah salah. Maka sebagaimana antum ingin dimaklumi orang lain, maka maklumilah orang lain.
Jangan mudah memutus silaturahim. Kalau antum mudah memutus silaturahim, hidup antum berantakan. Dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Hakim, hadis ini sahih juga, babani muajilani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu yang Allah segerakan adabnya di dunia, di akhirat mendapatkan adab yang lebih pedih. Apa itu? Al-baghy, yakni mengambil hak orang lain dengan zalim, sama. Tapi yang berikutnya wal uquq, yakni durhaka pada orang tua. Antum perhatikan, anak manapun yang durhaka sama orang tuanya, uripe mesti gak enak. Gak ada ceritanya orang itu durhaka sama orang tuanya, hidupnya enak, gak ada. Dan adab ini gak usah nunggu di akhirat. Di dunia aja kan berantakan hidupnya. Makanya jangan bermacam-macam nantangin Allah seperti siapa? An-Nadhr bin Haris. Itu hikmah pelajaran yang kedua. Jadi kita mengambil pelajaran dari Nadhr bin Haris bahwa Allah tidak pernah menyalahi janjinya, maka jangan ya mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah itu ya tidak akan pernah menyalahi janjinya. Ya, di antara yang dimaksud penulis ini adalah bahwa setiap maksiat itu akan diancam dengan ya dosa. Ya, setiap diancam dengan musibah, diancam dengan adab. Maka di sini ya kita juga harus tahu apa saja dampak maksiat, supaya kita ini tidak bermudah-mudahan dengan maksiat, karena maksiat itu ya akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di sini ya para ulama menjelaskan ya, hati-hati ya, karena maksiat itu memiliki banyak dampak. Di antaranya dampak maksiat yang harus kita hati-hatikan ya, sebagaimana kisah ini tadi ya, supaya kita enggak bermudah-mudahan bermaksiat, karena Allah itu menyiapkan adab bagi para pelaku maksiat. Apalagi ya misalnya di surat An-Nur itu ya, di halaman yang terakhir ya, di surat An-Nur halaman terakhir itu kan masih ada hubungannya dengan ayat ini soalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya lupa ayatnya, ayat berapa itu yang di halaman terakhir itu ada hubungannya dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Itu di halaman terakhir. Artinya apa? Hendaknya khawatir. Falyahdharil ladi. Jadi takutlah kalian, khawatirlah kalian, jangan jadi kayak Nadhr bin Haris malah nantangin Allah Subhanahu wa taala, enggak ada takutnya sama sekali. Ya, takutlah kalian. Siapa yang harus takut itu? Alladzina yukhalifuna an amri. Mereka yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Mereka yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya takut. Ojo malah tenang-tenang. Lu antum harus takut. Orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya takut. Antusibahum fitnah. Ya, mereka itu bisa jadi akan mendapatkan fitnah, yakni adab di dunia, au yusibahum adabun alim, atau mereka akan mendapatkan adab yang lebih pedih di akhirat. Nah, jadi jangan jadi seperti Nadhr bin Haris yang merasa damai dengan maksiatnya, merasa aman dengan maksiatnya, padahal maksiat itu Allah janjikan mendatangkan dampak yang buruk, Bapak Ibu. Ya, mendatangkan dampak yang buruk. Di antara dampak buruk dari maksiat, ini saya sampaikan secara cepat ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama, terhalang dari ilmu, kata para ulama. Ya, terhalang dari ilmu. Ya, terhalang dari ilmu. Ya, sebagaimana asar yang masyhur ketika Imam Syafi'i ya apa istilahnya, curhat ya kepada gurunya, syakautu ya ila Waqi', aku curhat sama Waqi' guruku. Ya, curhat itu apa bahasa Indonesianya?
apa bahasa yang lebih sopan ya? Kok curhat ya? Mengadu. Oh ya, yes, ya. Ngadu itu kan berarti ngadokno wong gitu. Aku ngadu wong iki berbuat salah, itu ngadu. Ya, mengadukan. Konsultasi. Ya wis ya guys. Yang penting antum paham lah ya. Jadi lagi konsultasi ya lagi konsultasi sama wakil gurunya. Ya, su'ahifdi. Hafalanku kok mulai menurun kualitasnya. Padahal Imam Syafi'i itu, ya ini kisah nyata nih Bapak Ibu ya. Kalau ngaji itu harus ditutup sebelah. Jadi mushaf ini kalau ngaji harus ditutup sebelah. Karena kalau nggak ditutup sebelah, dua-duanya dihafal langsung sekali baca. Lah nanti bingung mana yang halaman ini, mana yang halaman ini, kebolak-balik. Ini antum baca biografinya Imam Syafi'i itu. Jadi kalau ngafal Quran itu harus ditutup sebelah. Kalau nggak gitu nanti kebolak-balik hafalannya. Kalau kita ditutup semua, malah gak dihafal gitu ya. Ditutup kabeh gak dihafal. Soalnya ya bukan karena lu hebat tuh ke Imam Syafi'i, soalnya gak ngafal makanya ditutup kabeh. Ya, Imam Syafi'i ditutup sebelah. Nah ini saya lucu. Di Pondok Ana itu ada, ya waktu di Sukabumi itu ya, belum di Libya kan mondoknya saya di Sukabumi. Beberapa teman tuh habis dengar kisah ini tuh baca kisah ini tuh ngafal Quran ditutup sebelah kan. Lah apa mau tutup sebelah barang aku. Pakai bahasa Arab. Ya nek apalanmu kok Imam Syafi'i tutup sebelah. Wong anu sehalaman sedino gak hafal-hafal. Imam Syafi'i kan sekali baca itu langsung hafal semua, makanya ditutup sebelah. Lah kalau antum seharian satu halaman gak hafal-hafal, ngapain tutup sebelah? Bercanda-canda sama teman-teman. Ala kulli hal. Balik lagi. Fa arsyidini ila tarkil ma'asi. Kemudian Wakil menasihati, kurangi maksiatmu, jauhilah maksiat. Ya, wa akhbaroni bi annal ilm, kemudian memberitahukan padaku bahwa sesungguhnya ilmu itu nurun, cahaya, wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda li asi. Tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat, ya. Tapi tentu saja ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, menambah ketakwaannya pada Allah, dan bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, kita itu butuh ilmu. Tanpa ilmu semua itu akan berantakan. Ya, tanpa ilmu semua akan berantakan. Anda berumah tangga tanpa ilmu, rumah tangga Anda akan berantakan. Ya, Anda mendidik anak tanpa ilmu, ya, pendidikan Anda akan berantakan. Anda bermasyarakat tanpa ilmu juga akan berantakan. Jadi kita ini butuh ilmu. Ya, kita ini butuh ilmu untuk menjadi pribadi dan menjadikan hidup kita ini lebih baik lagi. Ya, karena bahkan ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-An'am ayat 122 kan, sampai Allah ini memberikan pertanyaan, apakah sama orang yang mempunyai ilmu itu dan tidak. Padahal orang yang punya ilmu itu Allah berikan cahaya padanya. Kemudian dia berjalan dengan tenang dengan cahaya itu di tengah masyarakat. Ya, maka tentu saja berbeda dia dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan akan Allah pahamkan dalam urusan agamanya. Baik. Kemudian dampak yang lain yang harus kita khawatirkan ya terhadap kemaksiatan, supaya enggak tenang-tenang aja seperti Nadar bin Haris, adalah maksiat itu bisa menjadi penghalang dari rezeki. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, innal abda la yuhram ar-rizq bidanbi yusibah. Jadi sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi ya, seringkali terhalang dari rezekinya disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Ya, disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Nomor 3, ya, melemahkan ya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, melemahkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda bermaksiat, Anda akan
semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Anda akan merasa semakin tidak membutuhkan Allah, Anda akan merasa semakin dalam artian tidak bisa menempatkan Allah itu pada tempatnya. Maksudnya Allah ini adalah tempat kita menggantungkan diri, Allah ini adalah tempat kita untuk berdoa, Allah ini tempat kita tawakal. Tapi kalau Anda banyak maksiat susah. Makanya kalau antum ketemu orang susah tawakal, itu kadang-kadang itu dia banyak maksiat. Kenapa sih dikasih tahu tawakal kok sih susah? Kenapa sih orang ini dikasih tahu percaya aja dengan janji Allah kok susah? Kenapa sih orang ini dikasih tahu udah yakin aja? Ya, kamu tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Kenapa ya kok susah? Ya karena banyak maksiat. Orang itu kalau banyak maksiat tidak bisa menempatkan Allah pada tempatnya dalam artian pengagungan Allah dengan semestinya. Ya, itu di surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullah haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Disebabkan apa? Kemaksiatannya. Jadi kalau ada orang putus asa terhadap doanya, ada orang nggak bisa tawakal sama Allah, ada orang nggak yakin meninggalkan sesuatu karena Allah, itu karena maksiat. Kadang-kadang kan kita udah tahu dalilnya. Kita ini udah tahu dalilnya. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Sering nggak kita dengar hadis ini? Sering, tapi kok ada orang susah ngamalin? Ya itu karena banyak maksiat. Kadang kita ini udah sering tahu dalilnya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuk. Sapa sing tawakal kepada Allah akan Allah cukupi. Tapi kok kadang-kadang berat tawakal pada Allah ini? Ya itu karena banyak maksiat. Kemudian yang nomor 4, ya, membuat pelakunya malas dalam beribadah, ya, membuat pelakunya malas dalam beribadah sebagaimana firman Allah itu, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa malu sholiha, ya, wahai para rasul, ya, konsumsilah yang baik-baik kemudian banyaklah beramal soleh. Ya, kalau orang tidak mengonsumsi yang baik maka menghalangi dia dalam beramal soleh, kata para ulama tafsir. Kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, berikutnya yang nomor 5, ya, dampak maksiat yang harus kita khawatirkan adalah, ya, mempengaruhi sikap manusia yang lain kepadanya. Ya, mempengaruhi, ya, sikap manusia yang lain kepadanya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Innallah idza ahabba abadan. Allah itu kalau suka terhadap suatu hamba, seorang hamba, da'a Jibril, dia akan memanggil Jibril. Faqal, kemudian berkata Allah, inni uhibbu fulanan, aku ini cinta dengan fulan. Fa'ahibbah, maka wahai Jibril cintailah dia. Qal fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Tsumma yunadi fis sama, kemudian memanggil ke langit-langit itu. Fayaqul, sesungguhnya Jibril itu kemudian berkata kepada orang makhluk-makhluk penghuni langit itu, innallaha yuhibbu fulanan, Allah mencintai fulan, fa'ahibbuh, ya, fayuhibbu ahlus sama, ya, qal summa yudau lahul qubul fil ard, ya. Jibril memanggil para penghuni langit itu, ya, sesungguhnya Allah mencintai fulan, cintailah dia. Maka makhluk-makhluk yang di langit, mungkin yang dimaksud adalah malaikat, itu mencintai orang tersebut. Tsumma yudau lahul qubul fil ard, kemudian orang tersebut, ya, diterima dan dicintai oleh orang-orang yang ada di bumi. Ya, diterima dan dicintai oleh orang-orang yang ada di bumi. Kemudian surat Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alul lahumur rahman wudda, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan meletakkan kecintaan kepada mereka. Jadi orang itu yang baik-baik itu akan merasa suka, merasa segan, merasa dekat dengan dia, ya. Itu kalau orang baik. Maka kebalikannya, kalau tafsir itu kan mafhum mukhalafah. Kalau orang itu suka bermaksiat kepada Allah, ya, akan dijadikan manusia yang lain yang baik-baik, yang soleh-soleh itu merasa ada sesuatu yang membuat
mereka tidak suka terhadap orang tersebut ya. Maka berhati-hati ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti kita mencari pujian manusia, tidak, tapi memang itu adalah dampak dari kemaksiatan ya. Dampak dari kemaksiatan membuat hamba yang lain itu ya merasa ya tidak suka dengan dia ya. Kemudian yang nomor 6 adalah mendatangkan kehinaan ya, mendatangkan kehinaan ya. Karena para salafus soleh senantiasa berdoa, Allahumma a'izzani bita'atik, ya Allah muliakan aku karena ketaatanku padamu, wala tudhillani bimaksiatik, dan jangan hinakan aku karena maksiat-maksiatku padamu. Ya, ini biasa didoakan oleh para salafus soleh. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Siapa yang menghendaki kemuliaan maka hendaknya mereka mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memiliki kemuliaan tersebut. Surat Fatir ayat yang ke-10. Ya, surat Fatir ayat yang ke-10. Jadi orang yang pengen mulia ya taat pada Allah. Orang yang enggak taat pada Allah akan Allah hinakan, Kemudian yang nomor 7, membuat hati itu mati ya, sebagaimana di surat Al-Mutaffifin ya, kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Jadi hati itu kalau sering bermaksiat akan ada noda-noda hitam yang begitu banyak kemudian menutup hatinya dan akan menjadi mati. Maka ketika datang nasihat, datang teguran, datang mauidhah akan susah untuk dia ya, dia serap, akan susah untuk dia diterima. Kemudian yang nomor 8, maksiat itu juga mendatangkan maksiat yang lainnya. Maka berhati-hatilah ya. Maksiat itu mendatangkan maksiat yang lainnya, maka berhati-hatilah. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Lail ya. Fa amman a'ta wa taqwa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberikan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kemudian membenarkan akhirat, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal soleh yang lainnya. Sebaliknya, wa amman bakhila wastagna, siapa yang enggan mensedekahkan hartanya, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan dia untuk bermaksiat yang lainnya yang mengantarkan dia ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi hati-hati karena maksiat itu bisa mengundang maksiat yang lainnya ya. Kemudian yang nomor 9, menghapus keberkahan. Ya, wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an godako. Surat Al-Jin ayat 16. Ya, jikalau mereka tetap berada di jalan yang lurus, kami akan memberikan rezeki berupa minuman dan air yang penuh dengan keberkahan untuk mereka. Jadi sebaliknya, karena mereka tidak berjalan di jalan yang lurus, maka diambillah keberkahan itu. Dan tentu saja yang nomor 10, mendapatkan murka dari Allah. Itulah 10 dampak maksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naron khalidan fiha. Siapa yang mendurkai Allah dan Rasulnya, melanggar ketetapan-ketetapannya, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Surat An-Nisa ayat 14. Ya, kemudian di ayat-ayat yang lainnya, misal surat As-Sajdah 22, waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripadanya. Jadi itu 10 dampak maksiat yang harus kita hindari, kita takuti. Jangan seperti Nadhr bin Haris yang meremehkan maksiatnya, bahkan menantang adab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi janjinya ya, tidak akan pernah menyalahi janjinya. Bukan hanya terkait maksiat sebenarnya ya. Ini juga sebenarnya bisa kita tarik lebih umum lagi, bahwa Allah itu juga tidak akan pernah mengingkari janjinya dalam hal-hal yang baik. Maka selain kita ini berhati-hati terhadap maksiat, karena maksiat itu dijanjikan hal-hal yang buruk, kita ini juga bisa dalam tanda kutip nagih Allah terhadap janji-janji yang baik. Nagih Allah terhadap janji-janji yang baik. Boleh enggak nagih sama Allah Subhanahu wa taala? Ya boleh. Bahkan
Sebagian salafus soleh mengatakan seperti ini. Jika antum pengen melihat kehebatan doa, maka mintalah hal-hal yang mustahil. Nah itu nagih janji Allah Subhanahu wa taala, enggak masalah. Enggak masalah. Ya, Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya, maka antum kalau mengambil celah-celah itu, antum akan aman. Ya, mengambil celah-celah itu antum akan aman. Misal, ini sebagai contoh aja ya. Ya, kami tidak mensucikan diri kami sendiri, enggak ya. Jadi misal ini minggu lalu itu anak saya kan lahiran ya. Ya, anak yang keempat, alhamdulillah. Alhamdulillah di binikmatihi tatimmus sholihat. Minggu yang lalu. Nah, anak-anak sebelumnya itu lahirannya itu kan 2 minggu sebelumnya, 10 hari sebelumnya maju. Nah ini sampai hampir HPL itu belum lahiran, padahal perutnya istri udah gede banget gitu kan. Kemudian USG lah gitu. Kemudian ketemu sama teman dokter itu, dibilang, Ustadz, bukan berarti saya ini nakut-nakutin. Kan teman sendiri ngomongnya cair banget itu. Ustadz, saya ini bukan nakut-nakutin, Ustadz. Cuma janinnya ini udah gede, Ustadz, gitu ya. Udah gede. Ini ada kemungkinan 3,4 sampai 3,8. Padahal ini belum lahiran dan bisa lebih besar lagi kalau tertunda 1 pekan, tertunda 2 pekan gitu. Saya bukan nakut-nakutin, Ustadz. Cuma siap-siap sesar nggih ngono. Aduh gitu ya. Siap-siap sesar nggih ngono ya kata dokter itu. Ya, siap-siap sesar gitu. Tapi enggak usah takut, Ustadz. Bismillah kita usahakan, tapi jenengan harus kepikiran itu gitu. Jenengan harus kepikiran itu. Oh, dok, enggak apa-apa, Dok gitu. Nah, kemudian alhamdulillah ya setelah besoknya langsungnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba udah mau persiapan lahiran. Kemudian nunggu di klinik ya. Setelah nunggu di klinik itu kemudian istri bilang kayaknya sudah mau keluar deh gitu. Ya udah tak panggilin bidannya, kan malam jam 11 ya, 11-an itu ya. Tapi lahirnya setengah 12. Jam 11-an saya panggil bidannya. Loh, pas saya manggil bidan itu loh, tiba-tiba gerimis. Gerimis ini. Bojoku tak tinggal. Jadi bidannya itu loh ya, bidannya itu belum masuk kamar itu ya. Sendirian istrinya belum. Terus anak ngasih syarat gitu aja, tak tinggal gitu ya. Kemudian saya nyari tempat yang gak ono payone gitu ya. Metu aku nang gerbang. Nah saya kepikiran, wah ini bayi ini wis gede, nanti kalau saya syarat ada apa-apa gimana gitu ya. Kok alhamdulillah pas hujan, kemudian deres gitu. Deres, seret, keluar tuh saya angkat tangan gini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nabimu itu ya Allah sudah bersabda bahwa kalau turun hujan itu adalah waktu yang mustajab. Dan saya tidak pernah mendustakan nabimu ya Allah. Saya bilang gitu. Ya Allah, saya tidak pernah mendustakan nabimu dan saya tidak pernah ragu dengan ucapan nabimu. Satupun kata nabimu saya tidak pernah ragu. Dan saya yakin ini adalah waktu yang mustajab. Tolong ya Allah. Moga-moga istri saya lahir, istri saya sehat, anak saya sehat. Lahir gak pakai sesar normal ya Allah, gak ada jahitan ya Allah, kemudian gak ada pendarahan, pulang biar bisa gendong anaknya sendiri, saya ngurusin anak yang lain ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah, saya percaya sama ucapan nabimu ya Allah, saya percaya saya tidak pernah mendustakannya sekalipun yang pernah mendustakan gitu. Masuk wis gitu. Teles kabeh. Ini serius, ini seminggu yang lalu, ini bahasa semua pada saya ini. Ya udan-udan gitu. Ya terus 15 menit setelahnya proses lahiran aman. Alhamdulillah. Gak ada jahitan, gak ada pendarahan, gak sesar. Pulang gendong sendiri. Ya. Besoknya sudah numpak sepeda motor sendiri. Kemana-mana sudah numpak sepeda motor sendiri. Ya. Jadi apa? Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kenapa antum gak membuktikan janji Allah? Gitu loh. Nabi itu gak pernah berdusta. Kenapa gak antum pakai kaidah-kaidah dalam Al-Quran dan hadis untuk kebahagiaan hidup antum gitu loh. Jadi Allah itu sudah ngasih cara supaya kita bahagia. Cuma kadang banyak di antara manusia tidak mau menggunakannya gitu. Kalau antum yakin dengan ayat Al-Quran,
Antum yakin dengan hadis Nabi, wis ndang diamalno. Itu kunci kebahagiaan antum. Itu kunci bagian antum, wis ndang diamalno. Yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lan yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Aku qouli hada, mungkin itu. Jadi sengaja tidak saya skip dengan adzan karena mungkin ada di antara kita ini yang mungkin belum buka puasa gitu ya. Saya husnudzon ini ya, Ya mungkin ada yang belum buka puasa dan lain sebagainya atau masih ada kesibukan yang lainnya. Apabila ada salah kata dan sebagainya itu kurang dari saya pribadi, ya lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulullah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, dilimpahkan rahmat rezekinya dan dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya apabila memiliki hutang, dan semoga Allah angkat masalah musibah penyakit yang menimpa diri kita maupun keluarga kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah berikan hidayah kita terus berada di atas kebenaran. Allah berikan kita taufik dimudahkan dalam ketaatan. Allah berikan kita husnul khotimah di akhir kehidupan, dan Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.